Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang jujur aja semua orang pernah merasakannya, tapi jarang banget ada yang mau mengakuinya. Yup, rasa iri. Tapi siap-siap ya, karena penjelasan ilmiah di baliknya mungkin akan mengubah total cara Anda melihat perasaan ini. Pernah nggak sih Anda lagi santai-santai scroll media sosial, tiba-tiba lihat postingan temen yang lagi liburan ke luar negeri atau tetangga yang pamer mobil baru. Dan entah kenapa, langsung ada perasaan aneh, nggak nyaman gitu di dada. Nah, kalau pikiran semacam itu pernah terlintas di kepala Anda, tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu reaksi yang sangat-sangat manusiawi. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah yang mengejutkan di baliknya yang jauh lebih dalam dari sekedar pikiran negatif biasa. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan bongkar miskonsepsi paling besar soal rasa iri. Ini tuh ternyata bukan cuma sekedar sifat buruk atau kelemahan karakter. Dari kecil kan kita selalu diajari kalau iri hati itu jelek, nggak boleh dan harus dihindari. Tapi gimana kalau saya bilang bahwa cerita yang sebenarnya itu jauh lebih kompleks dan bahkan jauh lebih menarik dari itu? Nah, ini dia poin kuncinya. Secara ilmiah, rasa iri itu sebenarnya adalah sisa dari program kuno di otak kita. Otak kita itu dirancang untuk terus-menerus membandingkan posisi sosial kita dengan orang lain. Karena di zaman dulu, hal itu benar-benar menentukan kita bisa bertahan hidup atau tidak. Sekarang, mari kita lihat asal-usulnya lebih dalam. Gimana ceritanya perangkat lunak dari zaman batu ini masih aja berjalan di otak kita yang hidup di era serba digital? Coba bayangin deh, di zaman prasejarah, tahu posisi Anda di dalam suku itu krusial banget. Apakah Anda dihormati, punya akses yang cukup ke makanan? Nah, otak kita mengembangkan sistem pemantauan sosial ini untuk bertahan hidup. Masalahnya cuma satu, sistem itu nggak pernah diupdate. Dan disinilah masalah besarnya muncul. Dulu, otak kita paling cuma membandingkan diri dengan beberapa puluh orang di sekitar kita. Sekarang, kita dibombardir ribuan perbandingan setiap hari dari seluruh dunia lewat media sosial. Otak kita itu nggak dirancang untuk ini, jadinya ya kewalahan. Selanjutnya, mari kita bahas gimana perangkat kuno di otak kita ini menciptakan badai yang sempurna di era media sosial sekarang. Setiap unggahan soal pencapaian, liburan, atau barang mewah, itu semua dibaca oleh otak kuno kita sebagai data status sosial. Dan ketika otak kita merasa status kita terancam, dia akan langsung bereaksi. Nah, ini dia alasan kenapa komentar-komentar sinis atau pikiran negatif sering muncul. Itu bukan murni kebencian loh. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang nggak kita sadari. Otak kita secara otomatis mencoba melindungi harga diri dengan cara merendahkan sumber ancaman itu. Dan fenomena ini jadi jauh lebih kuat kalau kita sendiri lagi dalam kondisi tertekan. Misalnya, stres soal keuangan, merasa tertinggal dalam karir, atau ketidakpastian masa depan. Ini semua bikin sistem saraf kita masuk ke mode bertahan hidup. Dalam mode ini, kesuksesan orang lain jadi terasa seperti serangan pribadi. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak semua rasa iri itu sama dan nggak semuanya buruk. Justru reaksi kita terhadap perasaan inilah yang menentukan segalanya. Mari kita bedah perbedaannya. Jadi intinya begini, rasa iri itu bisa jadi destruktif, yang bikin kita pengen orang lain jatuh. Tapi bisa juga jadi konstruktif, di mana kita malah terinspirasi untuk maju. Nah, perbedaannya itu bukan di moralitas kita, tapi di kondisi sistem saraf kita. Saat kita merasa aman, kita melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi. Tapi saat kita merasa terancam, kita melihatnya sebagai serangan. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita mengelola perasaan yang super rumit ini? Di bagian terakhir ini, kita akan bahas cara yang lebih efektif, bukan sekedar nasihat-nasihat klise. Kita kan sering banget dengar nasihat, udah, jangan iri, syukuri aja apa yang kamu punya. Tapi seringnya nggak berhasil kan? Kenapa? Ya karena kita mencoba melawan reaksi biologis yang kuat hanya dengan logika semata. Itu nggak akan mempan. Inilah inti solusinya. Anda nggak bisa berdebat dengan sistem saraf yang lagi dalam mode panik. Pikiran positif akan terasa palsu kalau tubuh Anda sedang dalam mode lawan atau lari. Jadi, langkah pertama yang paling penting itu bukan mengubah pikiran, tapi menenangkan respon fisik tubuh Anda dulu. Prosesnya sebenarnya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Pertama, cukup sadari sensasi fisiknya. Oh, dada saya terasa sesak misalnya, tanpa perlu dihakimi. Kedua, lakukan sesuatu untuk menenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam, jalan sebentar, apapun itu. Nah, baru setelah tubuh tenang, pikiran kita bisa diajak kerjasama untuk melihat situasi dengan lebih jernih dan mengubahnya jadi inspirasi.
Sekarang, ayo kita lihat dari gambaran yang lebih besar lagi. Fenomena iri ini ternyata bukan cuma masalah individu. Kalau kita melihat banyak sekali komentar negatif dan kebencian di ruang publik, itu bisa jadi sebuah pertanda sesuatu yang lebih dalam. Ini menegaskan kembali bahwa wabah komentar negatif itu bukan karena tiba-tiba banyak orang menjadi jahat. Ini adalah gejala. Gejala dari sebuah masyarakat yang mungkin sedang mengalami stres kolektif, ketidakpastian, dan rasa tidak aman yang meluas. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Daripada kita menghakimi rasa iri pada diri sendiri dan orang lain, bagaimana jika kita mulai melihatnya sebagai sebuah sinyal? Sinyal bahwa kita atau masyarakat kita sedang butuh lebih banyak rasa aman, stabilitas, dan dukungan. Mungkin dengan begitu kita bisa mengubahnya dari kekuatan yang merusak menjadi pendorong untuk tumbuh bersama. Terima kasih sudah menyimak.